Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Doreng 45, kita ikuti berita hari ini. Berikut ini liputannya, Bupati Lumajang hadir dalam peringatan Nuzulul Quran sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Saya ucapkan terima kasih kepada utamanya Bunda Indah yang bisa meluangkan waktunya, bisa hadir di tengah-tengah kita, yaitu di hadapan panjenengan semua, yaitu di aliansi asosiasi konstruksi di Kabupaten Lumajang ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bertemu, bisa bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini. Saya laporkan Bunda, ini kita pada waktu itu berkumpul dengan sesama asosiasi, ketua-ketua asosiasi berembuk, yaitu membuat satu aliansi. Maka pada saat itu disetujui oleh semua ketua-ketua asosiasi karena terketuk dengan adanya erupsi Gunung Semeru. Maka dari itu kita bersama-sama membuat satu agenda dan program. Program itu adalah bakti sosial. Alhamdulillah dari ketua-ketua asosiasi kumpulkan kami, yang pertama langkah kami adalah mengadakan bakti sosial. Yang pertama kita ke Huntara, yang kedua kita langsung ke lokasi yaitu di Kecamatan Pronojiwo, yang alhamdulillah di sana dihandle oleh tokoh masyarakat yaitu Haji Hasan Said. Di sana kami diberikan petunjuk sampai kepada warga yang kena erupsi di sana. Itulah kenapa aliansi ini terbentuk, itu karena adanya erupsi. Semoga aliansi ini terus berjalan untuk kemaslahatan umat, agar supaya bisa membantu teman-teman konstruksi ini bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan anak-anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Lumajang pada khususnya. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat solidaritas dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama yang saya maksud tadi di atas. Saya kira tidak terlalu panjang lebar, saya akhiri. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kadin, yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota lintas asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Lumajang, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, insan pers, kemudian anak-anaknya Bunda yang juga dihadirkan di acara pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara santunan anak-anak dan dalam rangka juga memperingati Nuzulul Quran. Tidak terasa ini puasa yang ke-18 ya. Ke-18, waktu berlalu semakin cepat, usia kita pun semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan perhatian kita kepada anak-anak dari mereka yang membutuhkan perhatian kita bersama, Bapak dan Ibu diberikan dan rezeki yang barokah
manfaat serta usia yang senantiasa bermanfaat. Saya juga tadi sampaikan kepada Pak Haji Satuhan, ayo jangan lupa bekerja keras tetapi jangan lupa olahraga. Haji Munif, Ketua Gapensi, beliau sedang dalam proses penyembuhan. Ini menjadikan pelajaran buat kita karena sakit itu sekarang nggak mengenal usia, yang muda pun juga kena. Ya sing tua iki ya mudah-mudahan dilewati tok ngono ya Ji ya. Nggih. Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih yang mungkin ketika tahun 2025 kemarin sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Lumajang ini, dan insya Allah tahun ini dianggarkan beberapa ruas jalan, dan di perubahan anggaran ini juga, di perubahan APBD saya akan alokasikan lagi anggaran untuk perbaikan jalan, karena di mana-mana itu jalan rusak gitu. Dan tentunya saya berdoa mudah-mudahan yang ngerjakan orang Lumajang saja, supaya lek salah iso tak telepon. Iya, kalau orang luar kota pusing saya ini. Kalau betul pekerjaannya nggak apa-apa, tapi terus lek ngawur, rumahnya jauh di luar kota itu susah gitu. Jadi saya berdoa mudah-mudahan tahun ini bisa bekerja sama dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan tidak ada intervensi dari bupati. Selama tahun kemarin juga nggak ada intervensi gitu. Dan mudah-mudahan, karena saya dikawal oleh ketua Kadin, soalnya selalu diingatkan, ayo Bunda, katanya nggak boleh intervensi, dan saya akan terus melakukan ini sampai di akhir periode kami. Sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf tidak bisa membersamai berbuka puasa bersama karena saya masih harus ke lokasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bisyukri li ni'amihi li anna ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusit tahirat. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita ucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul berselayang pandang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semua sudah dituntun dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu adanya agama Islam di bawah naungan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah,
kalau acara pada sore hari ini dalam rangka nuzulul Quran dan juga santunan anak yatim. Langkah pertama, kita semua yang hadir di sore hari ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah sampai pada bulan yang sangat agung, bulan maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Namun sebelum dimulai sama saya, mohon maaf sebelumnya karena saya kebanyakan gak kenal Pak kepada kalian semua. Yang kenal cuma pada Pak Kacong Noji ini. Tadi disebutkan sama Bunda Indah, Bupati Lumajang, ada yang namanya Bapak Satuhan G. Ada. Tanpa terkecuali semuanya yang hadir, yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah, hikmah dari nuzulul Quran di sini, nuzulul Quran di sini artinya turunnya Al-Quran. Al-Quran turun itu ada dua tahap. Tahap yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi dari muqaddimah, mengutip dari firman-Nya Allah atau dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzallahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang dimaksud di sini yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang pertama kali dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau ke langit pertama. Dan turunnya Al-Quran di sini disebutkan di malam Lailatul Qadar. Ini semuanya, Pak, dalam satu mushaf. Gampangnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, turun sekalian. Bade sing ngerti Madura. Ngerti? Nek sekone. Utang ngerti sekali mun bu ibu. Tikel, ngerti lah. Tikel campur lagi. Jadi turunnya Al-Quran di sini yang pertama, tahap pertama, ini turun satu kali, jumlatan wahidah, satu kali dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Turunnya dari mana? Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau ke langit pertama. Ini nuzulul Quran. Dan semuanya para alim, para ulama, juga ahli tafsir, ini semuanya sepakat kalau nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang pertama, tahap pertama, ini kebanyakan tanggalnya di asru awakhiru minan Ramadan, yaitu dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan kebanyakan umat Islam, lebih-lebih kita semua yang hadir pada sore hari ini, kalau mau merayakan nuzulul Quran, ini kebanyakan di malam 17 atau enggak di tanggal 17 Ramadan. Apa ini keliru? Tidak, tidak keliru. Ini tetap benar atau tetap apa bahasan, Mbak? Tidak salah merayakan di tanggal 17 atau di malam 17 Ramadan, ini tidak salah. Karena ini termasuk nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang tahap kedua dari Baitul Izzah. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disampaikannya pada malam 17 Ramadan di Gua Hira yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan barokah daripada acara nuzulul Quran dan juga santunan anak yatim, sehingganya umur kita semua diberi barokah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan juga rezeki kita semua, kesehatan kita semua dibarokahkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, nuzulul Quran itu ada dua tahap. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau ke langit pertama. Ini tanggalnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang nomor dua, nuzulul Quran yang kedua, turunnya yang kedua, ini dari Baitul Izzah, disampaikan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 17 Ramadan. Sudah paham, Bu?
Sudah paham lagi? Dan intinya kita sudah sampai di bulan Ramadan ini, jangan sampai lengah. Artinya bagaimana? Kalau ada kesempatan, artinya nyawa kita masih ada, Pak. Kita harus meskipun 1 tahun sekali harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Artinya teka seayat 2 ayat, 1 ayat 2 ayat, kita harus bisa membaca Al-Quran ini. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita semua yang hadir jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya doa sama Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara ada 3 perkara. Yang pertama gara-gara orangnya. Semisal sampean kalau punya acara di rumah jenengan semuanya, biasanya kan ngaturi ustadz, ngaturi kiai. Karena jenengan yakin kalau ustadz juga kiai yang doa, ini doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nomor 2, semisal jenengan semua yang hadir punya kelebihan uang, rezeki, terus sama jenengan dikasihkan kepada anak-anak yatim atau kepada fakir miskin, dan orang fakir miskin dan juga anak-anak yatim ini berdoa, meskipun tidak ngangkat tanang, tak ngangkat tanang, Pak. Aduh, bantar moga semeri rezeki gengkok, genten Nabi Allah Ta'ala. Letuan orang melarat, kento, Pak. Tade ling antara orang melarat kelaban Allah Subhanahu wa taala. Pertama gara-gara orang. Yang nomor 2 diterimanya doa sama Allah Subhanahu wa taala, ini gara-gara waktunya. Salah satu contoh di bulan Ramadan ini waktu, momen. Jenengan semua memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, lebih-lebih di 1/3 malamnya, jam 1:30, jam 2:30, jam 3:30, jenengan semua ini mau mengambil wudhu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memohon ampunan, dan yang nomor 2 memohon dikabulkan hajatnya. Insya Allah saya hakul yakin hajat semua panjenengan semua ini akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang nomor 3 yang terakhir, diterimanya doa sama Allah Subhanahu wa taala ini gara-gara lokasinya. Seperti di Mekah juga Madinah, kalau jenengan doa di depannya Multazam, pintu Ka'bah, jenengan berdoa di depan makbaronnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa boleh sareng ajunan sedaja, doa kita semua tidak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Langsung diambil, langsung ditangkap, langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang nomor 2, saya berpesan dan berterima kasih karena jenengan semua masih mau peduli kepada kekasih-kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anak yatim. Karena mohon maaf, anak yatim ini bukan pilihan, Pak. Semua ini gak ada yang mau memilih untuk orang tuanya ini diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Terus jenengan ini masih mau mengopeni, memberi santunan kepada anak-anak yatim ini. Alhamdulillah yang luar biasa. Yang pertama, momennya di bulan Ramadan, kalian semua ini memberi kepada anak-anak yatim, yang insya Allah saya hakul yakin rezeki jenengan semua akan diganti yang lebih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Dan Rabbal. yang nomor 2, kalian semua, jenengan semua sudah mampu membahagiakan anak-anak yatim. Karena nek ketak seorang nama dura seguni. Nek ketak benar adik nyaman nggak nih kawan. Mohon nggak boleh iban jenengan seperti saya sama jenengan semua. Tak rangko orang mun nyamak kakanan. Kok ajem dela belenger wa. Roti apa sih dek kakak nabi bulan bian. Mun nak kena nek kesah apa sih meliakin. Mun tak king boleh panjenengan nek kesepuduli kena yatim kan. Makanya mun beda nak kena yatim atau juga fakir miskin, kita semua kalau mempunyai kelebihan rezeki, mohon jangan sampai menutup mata. Artinya bagaimana? Meskipun tidak banyak, 10.000, 25.000, 50.000, yang hitungannya itu sedikit, menurut jenengan semua, kasihkan atau santunkan kepada fakir miskin atau kepada anak-anak yatim ini. Dan insya Allah semuanya ini hidupnya akan dibarokahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa yang paling tepat, Pak, menurut para alim, para ulama, yang harus diminta pertama kali harus urusan akhirat, Pak. Yang nomor dua yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang nomor tiga yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, minta rezeki yang barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan sekarang, Pak, kasusnya di masyarakat, setelah orang berdoa, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang diminta pertama kali langsung alonca, Pak, mencantering Madura, alonca ke nomor telo, dari rumah minta BC. Ya Allah, rezeki engkau lebih teh, BC, duit, mari minta BC selebar yang kui ala ko boleh. Artender mah akhirat ekolopai, akhiratnya dilupakan, dan nak foto kita atau anak-anak kita ini juga dilupakan untuk didoakan kepada Allah Subhanahu. Kesimpulannya yang harus diminta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu harus urusan akhirat. Contoh, kalau jenengan tidak bisa bahasa Arab, langsung bahasa Madura atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Contoh begini, ya Allah, muga-muga kulo kali apa mon laki bahasa Jawa ini, rakah gitu, sama suami kita atau juga anak-anak kita, semoga semuanya mendapatkan takdir masuk ke dalam surganya jenengan, ya Allah. Yang nomor dua, ya Allah, semoga anak-anak kita ditakdir menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang nomor tiga yang diminta, ya Allah, semoga rezeki kita, rezeki keluarga kita dibarokahkan, dibanyakkan, dan dibersihkan sama jenengan, ya Allah. Ini yang tepat. Semoga sedikit dari saya ini ada manfaat juga barokahnya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Jenengan semua, semoga kita semua, kumpulnya kita di sore hari ini bukan cuma kumpul di sini, semoga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadhanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.